Shalom semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Mari kita akan bangkit berdiri semua, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pagi ini kembali kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau pimpin kami untuk mengikuti ibadah ini mulai dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami percaya juga Engkau akan menolong kepada kami semua untuk membuka hati kami supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan bersungguh-sungguh untuk mentaati perintah-Mu Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan, Engkau mau tolong Tuhan sebentar Tuhan. Bagi mereka yang belum hadir pada malam ini, pada siang ini Tuhan, mungkin mereka dalam perjalanan menuju gereja ini Tuhan. Engkau mau pimpin Tuhan supaya mereka boleh sampai ke tempat ini. Mari Bapak Engkau mau tolong semua. Mulai dari awal sampai pada akhir ini. Kami serahkan semua kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Ada sukacita kita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Api kemuliaannya boleh tercurah di tengah-tengah kita. Mari sama-sama. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahkanlah. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi lagunya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Masih ingin terus memuji Tuhan ya. Amen. Ada sukacita pada pagi ini. Mari 1, 2, 3 kita akan katakan haleluya. 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 Amin. Langit dan bumi memuji kebesaran Tuhan. Amin. Mari sama-sama angkat pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam penyembahan kita. Kiranya kita berkumpul di tempat ini bukan hanya karena rutinitas, tapi kita mau sepakat kita ada di tempat ini karena kita kagum akan Tuhan kita. Amin. Siapa yang mau mengenal Tuhan lebih dalam? Siapa yang mau kenal Tuhan lebih dalam lagi? Karena Dia sudah mengenal kita terlebih dahulu, saudara. Mari kita naikkan penyembahan kita dari dasar hati kita, atas dasar kekaguman kita akan Dia. Buka mataku dan lihat
kagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, Kami kagum akan Engkau Tuhan. terkagum bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena Kami percaya Tuhan, semua yang baik yang ada dalam diri kami, itu semua berasal daripadamu Tuhan. itulah Haleluya Yesus. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin mengenalmu lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Tuhan Yesus. Kita percaya saudara, kalau apa yang baik di dalam diri kita, itu semua berasal dari Tuhan. Kita bisa saat ini, itu semua hanya karena kebaikan. Bukan karena kuat kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena uang kita. Tapi semua karena hanya anugerah Tuhan yang diberikan untuk kita. Kita bisa berdiri saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik.
Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Allah yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ada Tuhan. Bapak terima kasih. Kami merasakan begitu besar lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas pimpinan-Mu Tuhan akan bangsa kami Tuhan. Sehingga kami melihat Tuhan, perlahan demi perlahan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan di bangsa kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kebangkitan akan terjadi Tuhan di bumi Indonesia Tuhan. Berkati juga gereja kami Tuhan Yesus. Kiranya pelayanan kami ini Tuhan layak di hadapan-Mu. Kiranya pelayanan kami ini Tuhan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom sekali lagi pada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan baiklah kita mau menyiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri sekali lagi. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghampiri Engkau Tuhan, biarlah kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang sangat luar biasa. Engkau maha hadir dan Engkau ada di tempat ini pada pagi ini bersama dengan kami. Mari Bapa, kami serahkan semua
pembawaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kau mau tolong hamba-Mu yang akan bawa kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kata-kata yang keluar adalah menurut kehendak-Mu saja Tuhan. Kami serahkan semua pembawaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Dan pagi ini kita kembali akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau menyiapkan hati kita dengan sungguh. Baiklah, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang mempergunakan HP-nya ini untuk merias wajah ya. Nggak ada lagi kan, karena tadi kita sudah pergi ke gereja ini untuk merapikan semua sebelum kita berangkat waktu kita melihat di kaca ya, betul? Ya, jadi tidak ada lagi yang, atau mungkin ada yang selfie ya, nggak tahu juga. Ya, banyak juga ya yang mempergunakan HP-nya ini untuk selfie. Ya, kalau yang selfie yang baik tidak masalah ya. Pada pagi ini kembali saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan, itu mengatakan bahwa jangan kita meragukan janji Tuhan. Jangan kita ragukan janji Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur dituliskan di dalam 119 ayat 137, itu dituliskan bahwa janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Luar biasa ya. Kalau manusia sangat mudah membuat janji atau berjanji, tapi sangat sulit untuk menepatinya ya. Seperti itu kan kadang-kadang, banyak kali ya, baik mengenai kasih ya atau mencintai satu dengan yang lainnya. Dan dia bilang sangat gampang untuk mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan dengan berumah tangga. Iya, katanya seperti itu. Tapi pada waktunya seringkali meleset dan menjadi kecewa, ya, karena apa yang diharapkan tidak ditepati. Iya, katanya janji tinggal janji, seperti itu kan? Ada di dunia ini banyak lagu-lagu yang bilang gitu, janji tinggal janji. Iya, tapi sebenarnya tidak boleh diharapkan seperti itu, ya. Dan ternyata atau pria atau wanita itu pindah ke lain hati, iya. Atau sudah janji jiwa, ya. Ini bukan kopi ya, saya gak jualan kopi, tapi semua kopi itu menyatakan bahwa sangat mencintai kopinya, tapi ternyata tidak seperti itu. Dengan sangat mudah pindah membeli kopi di lain hati. Iya. Jadi sama juga seperti ini, dia mengingkari janjinya. Dan saya sangat kaget ketika melihat sebuah video yang mengatakan bahwa binatang itu lebih mengasihi daripada manusia. Iya. Saya melihat itu ada seekor burung hantu, ya. Kemudian mereka mendapat pasangannya, ya. Dan pada waktu mereka mau yang perempuan itu mau bertelur, ternyata yang pria itulah yang memberi makan kepada pasangannya itu. Iya. Sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Terkadang manusia itu tidak melakukan hal seperti itu, tapi binatang sangat luar biasa. Tuhan mengatur sedemikian rupa. Kalau manusia pasti diberi kebebasan kan, tapi seringkali disalahgunakan. Iya. Itu burung hantu yang pria itu, yang laki-laki itu maksud saya, dia memberi makan kepada pasangannya. Sangat luar biasa. Ya, sampai telurnya menetas dan sampai anak-anaknya itu bisa keluar dari sarangnya. Wah, sangat luar biasa sekali. Iya. Tapi manusia yang diberi kebebasan oleh Tuhan seringkali banyak salah pilih dan banyak kali melupakan janjinya. Ya. Di hadapan Tuhan, bukan di hadapan saya. Ya, di hadapan Tuhan mengatakan bahwa akan
mencintai dalam keadaan, ya segala keadaan, kaya atau miskin atau terus dalam keadaan susah, waras atau tidak. Tapi akhirnya kita tahu bahwa kalau abang banyak uang, abang disayang. Tapi kalau abang gak punya uang, sangat sedih sekali ya. Ini banyak yang mesem-mesem ya, rupanya jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ada uang, abang disayang. Gak ada uang, wow, ini pepatah dari mana ya? Ini nggak boleh kejadian ya. Jangan sampai kejadian di tempat kita ini. Iya, betul, jangan sampai kejadian. Ya, tapi seringkali banyak kejadian. Baru beberapa bulan menikah, kemudian bilang, "Om saya mau." Iya, gimana? Mana sayangnya? Ayo lihat lagi kepada binatang itu, sangat luar biasa. Ya, dan kita tahu bahwa burung walet pun sama seperti itu. Sebelum mereka berumah tangga atau mereka mendapat pasangan, mereka itu membuat sarangnya dahulu. Iya, mereka berdua buat sarangnya masing-masing dengan mempergunakan air liurnya. Dan kita tahu bahwa sarang burung walet itu sangat, ya hampir setara dengan emas. Ya, hampir setara dengan emas. Mereka membuat sarang terlebih dahulu. Ya, tapi banyak kali kita lihat pada saat-saat sekarang ini lebih banyak tidak membuat sarang, ya, tapi malah nyarang, ya, tidak membuat sarang terlebih dahulu. Tapi kalau burung walet itu membuat sarang terlebih dahulu, ya, baru mereka membawa pasangan mereka dan mereka membuat sarang itu bersama-sama, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya, ternyata binatang ini lebih hebat daripada manusia. Manusia kadangkala berusaha untuk menikah tapi dengan tidak mempunyai rumah atau tidak mempunyai penghasilan. Bagaimana bisa menghidupinya? Ya, bagaimana? Ya, lebih baik tidak menikah, ya. Single forever, ya. Atau jomblo, ya. Atau jomblo, ya, daripada menikah tapi membuat menjadi susah, ya. Akhirnya terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Itu maka timbul KDRT, ya. Ya. Seperti itu kira-kira. Tapi binatang burung walet ini sangat luar biasa. Dia membuat rumah terlebih dahulu dan baru mereka bertelur dan seterusnya. Luar biasa. Tapi manusia memang juga kadang-kadang kurang tidak menghargai akan jeripaya dari burung walet ini. Mereka mengambil sarang itu, ya, dan menjualnya. Wow, sangat sedih pasti burung walet ini sangat sedih karena baru saja dibuat, tapi tiba-tiba lenyap. Ya, karena manusia ini terlalu memikirkan hanya uang, mendapatkan uang. Karena harganya yang mahal dan seterusnya. Dan tidak lagi memikirkan tentang binatang. Ya, saya lihat kalau di negara-negara yang maju, mereka sangat memperhatikan bukan manusia saja, tapi binatang pun diperhatikan. Ya, kalau di kita sangat kurang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa dunia mengatakan bahwa janji adalah utang. Sebab itu bayarlah janjimu supaya jangan berhutang. Iya, tapi kadang-kadang kan waktu kita berhutang, kita pinjam sepertinya, dan dengan janji bahwa akan dikembalikan bulan depan atau minggu depan. Tapi ternyata waktu bertemu, mereka tidak berani lagi untuk melihat muka atau menatap mukanya. Dan mereka menghilang. Iya, seperti itu. Iya, jadi sebaiknya kalau kita tidak mempunyai uang, jangan coba untuk meminjamkan. Karena kalau kita meminjamkan, kita harus tahu bahwa resikonya itu tidak dibayar, ya.
Saya tidak menyindir ya, saya tidak memberitahukan siapa saja seperti itu. Maka itu janji itu adalah hutang, maka harus dibayar. Ya. Bagaimana dengan Tuhan kalau dia berjanji? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a di situ dikasih tahu bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Seperti itu. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Iya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, mengenai janji-janji Tuhan, sangat luar biasa. Ya, ada banyak sekali janji-janji Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan? Bisa kita tahu janji Tuhan bagaimana? Pasti kita tidak tahu. Pasti kita tidak tahu. Ya. Kalau tadi pasangan itu bilang bahwa saya berjanji menikah itu karena orang itu yang mengatakan ada orangnya dan ada yang menerima janjinya. Iya. Tapi kalau kita selalu berusaha untuk menyalahkan Tuhan, sangat salah. Karena janjinya Tuhan tidak pernah tidak dilakukan. Tuhan tidak lalai dengan janji-janjinya. Tapi banyak orang sekali berpikir bahwa Tuhan tidak menepati janjinya atau lalai, menunda-nunda. Ya, kita tahu sekali lagi bahwa di dalam Alkitab firman Tuhan kasih tahu bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Ya, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagai perak yang diuji 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Ya, karena itu jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan yang berat, kita jangan putus asa atau putus pengharapan. Pandanglah Tuhan, Yesus, dan pegang janji firman-Nya. Jangan melihat kepada berapa besar persoalan yang kita alami. Tetapi lihatlah dengan mata iman kita betapa besar kuasa dan kemampuan Tuhan. Sangat luar biasa. Karena kuasanya sungguh tidak terbatas. Jadi jangan kita hanya bisa menaikkan pujian ya dengan luar biasa. Bagus, sangat bagus. Tapi kita tidak tahu bahwa bagaimana Tuhan itu akan menolong kepada kita. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Ya. Pernah saya naik Grab, supir Grab itu juga orang percaya. Dan dia bilang, waduh saya lagi dalam keadaan susah banget. Ya. Dia bilang, tolong Pak Pendeta doakan saya supaya saya bisa kembali, maksudnya survive atau mempunyai pekerjaan kembali tidak seperti sekarang ini. Karena dia merasakan bahwa menarik Grab ini tidak mencukupi dia. Ya. Dia bilang tolong didoakan, tolong didoakan. Ya saya bilang, ayo datang. Karena pada waktu itu saya mau ada ibadah kompria ya. Saya bilang datang ya. Dan akhirnya satu hari dia WA ke saya bilang, ayo ikut kebaktian tempat kita. Ya, tapi sampai hari ini belum terlihat ya, belum terlihat. Karena dia janji dia akan datang, tapi itu janji manusia. Ya. Dan dia bilang bahwa dia akan datang. Katanya sedang dalam keadaan susah. Ya, karena dia tidak tahu bahwa ada janji Tuhan buat kita. Ya. Dia tidak tahu bahwa ada janji Tuhan buat kita yang sangat luar biasa. Asal kita mempunyai iman dan kita percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Iya. Kalau lihat saya ini, berdiri saat ini, mungkin terpikir bahwa sebenarnya kemungkinan besar saya sudah tidak ada. Ya. Tapi itu karena
iman saya dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan mengganti jantung saya. Dan hal ini sudah terjadi. Dan janji Tuhan tidak pernah bohong. Janji Tuhan tidak pernah bohong. Ya, janji Tuhan tidak pernah bohong. Janji Tuhan ya. Yes, iya. Kalau jawab bisa cepat. Tapi bagaimana untuk melakukannya sangat luar biasa sekali. Ya, dan saya sangat percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan dan mengganti jantung saya dengan yang baru. Iya, iya. Kita harus seperti itu kira-kira, ya. Pada waktu saya mau dioperasi, ya, dan dokternya memang karena orang Kristen, ya, dia berdoa buat saya. Dan salah satu pembantunya itu bilang, Pastor Yus sangat itu ya, apa maksudnya? Sangat tenang gitu maksudnya. Maksudnya kalau orang-orang yang mau dioperasi kadang-kadang dia gugup atau gimana ya. Ya. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena ada janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Jangan kita lupakan untuk membaca firman Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan berjanji pada kita? Apa janjinya? Iya. Kalau manusia tadi saya sudah bilang bahwa berjanji tapi dia bisa melupakannya. Iya, dan dia tidak lagi setia. Iya. Baru saja di dalam pernikahan, pesta, besar-besaran. Tapi kemudian waktu selesai pesta itu mereka tidak lagi satu kendaraan, mereka berpisah. Iya, ini sering kejadian seperti itu. Ya, ada yang sudah mempersiapkan pernikahan, sudah mengirim undangan, tapi terjadi perpisahan. Janji mereka tidak benar-benar. Banyak yang kecewa, ya. Tapi nantikanlah Tuhan dan praktekkanlah firman-Nya. Salah satu cara kita mau mencari ayat-ayat dalam firman Tuhan yang akan menguatkan kita di dalam segala masalah kita, ya. Lalu kita berdoalah sesuai dengan Tuhan, dengan janji Tuhan. Saat kita sedang bergumul dengan masalah, paling berat pada saat ini adalah ekonomi. Peganglah ayat ini. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dan dengan di dalam Kristus Yesus. Ya. Dan berkatakanlah ini dengan penuh iman. Ketika kita sedang diliputi rasa takut, katakanlah pada hatimu bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Sangat luar biasa. Iya, cobalah mulai berusaha untuk membaca dan merenungkan dan memperkatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Luar biasa, pasti Tuhan akan menolong kita di dalam segala kesulitan kita. Perkatakanlah dengan penuh iman, kita sedang diliputi dengan rasa takut. Katakanlah ya pada hatimu untuk percaya dengan janji Tuhan. Karena janji Tuhan tadi dibilang bahwa ya dan amin. Apa buktinya? Pernah kita merasakannya? Minta Tuhan untuk menyatakan janjinya itu kepada kita. Di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34 di situ dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Kalau kita mengatakan itu bahwa kita tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ya. Tapi ada syaratnya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Kau tidak pernah mencari Tuhan.
tidak pernah beribadah, tidak pernah doa, terus mau dipenuhi akan keinginannya. Saya rasa itu sangat mustahil ya, sangat mustahil bagi Tuhan. Ya, itu bahwa janganlah khawatir karena hari besok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja. Iya. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa bagaimana ini keadaannya, bagaimana ini nanti ke depan dan seterusnya. Tidak cukup seperti itu, ya. Di dalam Ulangan 7 ayat 9 dituliskan juga bagi kita bahwa sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Sampai kepada beribu-ribu keturunan dan kesetiaan dan kasihnya. Sangat luar biasa, ya. Jadi sekarang kemungkinan besar banyak sekali orang yang sedang bingung bagaimana, ya, apa bisa selesai ini pandemi ini, ya, apa bagaimana dan seterusnya. Karena banyak perusahaan dan pegawai yang dirumahkan atau memang perusahaannya itu sudah tutup, ya, dan tidak lagi beroperasi, ya. Tapi Tuhan bilang di dalam janjinya, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, ini di dalam Mazmur, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam Mazmur tuliskan bagi kita, ya. Dan ketika kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, peganglah janji firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24b. Kasih tahu di sini bahwa waktu kita bergumul dengan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini, kita tahu bahwa bilur-bilurnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Kuasa firman Tuhan itu amat dahsyat. Kekuatan dan janji firman-Nya sangat teruji. Oleh sebab itu peganglah teguh janji firman Tuhan. Sediakan waktu untuk belajar dan merenungkan firman-Nya. Karena Tuhan ada di balik setiap kata-kata dari firman-Nya. Iya. Terkadang kita malas untuk membaca. Terkadang kita juga malas untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan berkata, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Itu bukan kata saya, tapi di dalam Yeremia 1 ayat 12 dikasih tahu bahwa Tuhan berkata, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Iya. Di mana firman-Nya? Di dalam Alkitab. Mari. Jangan jemu-jemu untuk tidak membaca kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya pikir bahwa cukup untuk datang di dalam ibadah. Tidak. Tapi setiap kali kita mau supaya kita benar-benar kuat dan tahu bahwa melalui firman Tuhan kita boleh mendapat kekuatan. Dan janjinya pasti digenapi. Jangan khawatir untuk hal itu. Ya. Dan biasa yang tua-tua ini bahwa seperti saya ini mungkin ya makin hari makin merosot kekuatannya kan. Tidak seperti anak-anak muda mungkin. Tapi saya mau pegang janji firman Tuhan di dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutku, aku menggendong kamu dan aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Biarlah kita akan berusaha untuk yang tua bilang, wah saya udah gak kuat lagi. Tidak, ya. Tuhan sedang menggendong kita, ya. Dan dia bilang, aku mau melakukannya dan mau menanggung kamu terus, mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wow. Serasa kita mendapat kekuatan yang baru. Iya. Serasa kita mendapat kekuatan yang baru.
Sangat luar biasa Tuhan kita, ya. Dan kita tidak tinggal di dalam keluhan dan mungkin tinggal tetap di dalam masalah kita, tidak, ya. Dan kalau kita khawatir untuk tempat tinggal kita, di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 itu dituliskan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sangat luar biasa. Kita jangan percaya dengan janji yang ada di dalam dunia ini kadang-kadang tidak dapat ditepati, ya. Tapi janji daripada Tuhan, ya dan amin. Sekali lagi untuk yang khawatir, ya. Di situ tulis bahwa janganlah khawatir, ya. Dan berkata, apa yang akan kamu makan dan apa yang kamu minum dan apa yang kamu pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya, hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Dan kesusahan sehari cukuplah sehari. Iya, jadi kita tidak perlu lagi merasa galau gitu ya sepertinya. Gimana nih sekarang ya? Saya udah gak bekerja lagi dan seterusnya. Dan waktu ditanya masih beribadah sama Tuhan? Iya, saya beribadah sama Tuhan. Tapi untuk beberapa saat saya masih tetap melalui streaming ya, lockdown katanya dibilang lockdown dan seterusnya. Saya streaming setiap kali. Tapi katanya sangat beda kan waktu kita datang seperti ini ya. Kita bisa melihat satu dengan yang lainnya. Kita merasakan bahwa Tuhan sangat luar biasa. Kita bisa hadir di tempat ini bukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan tetap berusaha untuk setiap hari membaca kebenaran firman Tuhan dan kita mau mengetahui janji-janji Tuhan. Kalau kita tidak membacanya, kita tidak tahu apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Ada puluhan ribu, ya atau ribuan janji Tuhan. Yang tadi saya bacakan itu hanya sebagian kecil saja. Tapi kita mau untuk tetap membaca kebenaran firman Tuhan dengan sungguh. Karena Dia adalah Allah yang sangat luar biasa. Ya kan? Kita mau tetap setia, kita mau tetap megang teguh perjanjian Tuhan, janji-janji Tuhan. Kalau belum dijawab, terus berdoa. Jangan kecewa, ya. Jangan bilang, wah udahlah, saya serahkan aja seperti itu, dan seterusnya. Tapi kita mau pegang janji Tuhan benar-benar dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu dengan janji-janji dan iman kita dapat melakukan itu. Karena kalau kita mempunyai iman sebiji sesawi saja kita dapat memindahkan gunung. Ya, apalagi kalau kita percaya dengan sungguh dan kita membaca firman Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang mengikuti kita. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir dan seterusnya. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan kita ada dengar dan masih banyak ada lagi kegiatan-kegiatan. Sebentar sore masih ada ibadah. Kalau rasa kurang firman Tuhan pada pagi ini, datang sore hari. Masih ada banyak sekali ya. Dan ada banyak kegiatan-kegiatan yang dia sedang disusun untuk dibawakan. Puji Tuhan. Mari kita akan menyelesaikan ibadah kita. Iya, sepertinya nggak mau, sudah duduk lupa berdiri ya. Iya. Mari kita akan nyanyi satu pujian, kalau bunyi sangkakala ku ada
Puji Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Sekali lagi. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Kau siapkan bagi kami untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan janjinya. Engkau tidak pernah lalai akan janji-janji Tuhan. Mari Bapak, Engkau mau tolong bagi kami semua yang hadir pada pagi ini. Boleh dikuatkan kembali Tuhan. Dan boleh Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan boleh juga Tuhan Engkau berkati akan mereka yang dalam keadaan bekerja atau beraktivitas lain dalam usaha mereka. Engkau akan berkati Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Engkau akan menolong bagi mereka yang tidak hadir pada pagi ini. Kemungkinan besar mereka dalam keadaan sakit atau lemah Tuhan. Engkau akan tolong Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan. Dan kembalikan mereka untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semua jemaat yang telah hadir pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah pada akhir kita akan mengangkat kedua tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Dan kami boleh Tuhan tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua.